teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-10. Levin melihat Cassandra yang terduduk lemas di tepi trotoar dengan mata sembab dan pipi merah menunjukkan betapa kesedihan telah mempengaruhi perasaannya. Ia merasa bersalah karena Cassandra pasti baru saja ditolak oleh Manastarium Group, sebuah perusahaan yang selama ini menjadi impiannya untuk bergabung. Tanpa ragu, Levin mendekati istrinya dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Cassandra yang lemas. "Sayang, semua akan baik-baik saja, kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nantinya," ucap Levin dengan suara lembut dan penuh harap. Cassandra menoleh ke arah Levin. Matanya yang memerah menunjukkan betapa rapuhnya perasaannya saat ini. Namun, ia tidak ingin sang suami terus-menerus khawatir padanya. Dengan sekuat tenaga, Cassandra memaksakan sebuah senyum di bibirnya yang pucat, mengisyaratkan bahwa ia akan baik-baik saja. Levin membalas senyuman Cassandra, kemudian mengusap perlahan pipi istrinya yang memerah itu, menghapus air mata yang masih membasahi pipi sang istri. "Ayo, kita pulang ke rumah. Kita bisa bersantai, menenangkan diri, dan merencanakan langkah selanjutnya," ajak Levin sembari menggandeng tangan Cassandra untuk bangkit dari trotoar. Cassandra mengangguk lemah, mencoba menyembunyikan rasa kecewanya. Ia berdiri dan mengikuti Levin keluar meninggalkan wilayah Manastarium Group, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Di ruang perawatan rumah sakit, Angelo duduk dengan ekspresi muram sambil menatap beberapa preman yang sedang terbaring di ranjang dengan luka-luka yang parah. Tangannya menggenggam erat kedua lengan kursi, dan matanya terfokus pada para preman yang mengalami patah tulang di tangan dan kakinya. Dahi Angelo mengernyit, merasa kesal dan heran dengan keadaan yang terjadi. "Apa kalian habis tawuran? Disuruh membuat cacat si miskin itu, tapi kalian yang malah cacat," kau tegur Angelo dengan nada sinis, menunjukkan kekecewaannya pada para preman yang gagal melaksanakan tugasnya. Pemimpin preman, yang terbaring dengan wajah pucat dan berkeringat, menggertakkan giginya dengan marah. Wajahnya memerah saat ia menatap Angelo tajam. "Diamlah, brengsek! Ini semua salahmu, kau tidak bilang kalau Levin sudah belajar bela diri," bentaknya dengan suara parau, menyalahkan Angelo karena tidak memberi informasi yang cukup tentang kekuatan Levin. Angelo tertawa sinis mendengar peringatan pemimpin preman. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Levin, yang selama ini dikenal sebagai pria lemah dan penakut, kini mampu melawan para preman yang selama ini menguasai kawasan mereka. "Kau pasti bercanda," Angelo mengejek. "Levin, pria miskin pengecut yang selalu bersembunyi di balik ketiak istrinya tidak mungkin melakukan hal ini. Aku tidak percaya itu mungkin terjadi." Namun, pemimpin preman itu menatap Angelo dengan serius. "Aku tidak bercanda, Angelo. Aku sendiri merasakan kekuatan pukulannya yang mampu membuat tulangku patah. Dia telah berubah, aku yakin kau juga akan merasakannya jika berani menghadapinya." Angelo mengernyitkan dahinya, merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi pada Levin. Sebagai penindas, dia tidak ingin sasarannya mendapatkan kekuatan untuk melawannya. "Jadi, apa yang membuat dia berubah?" tanya Angelo penasaran. "Entahlah, mungkin dia belajar bela diri dari seorang guru. Tapi yang jelas, Levin sekarang bukan lagi pria lemah yang bisa kau remehkan. Dia sekarang mampu berdiri dan melawan," ujar pemimpin preman itu dengan wajah kesal, mengingat betapa kerasnya Levin menghajar mereka. Angelo mengepalkan tangannya, merasakan amarahnya mulai membara. "Baiklah," katanya dengan nada dingin. "Aku akan menghadapi Levin dan membuktikan bahwa dia masih lemah. Aku akan menghancurkan hidupnya, seperti yang selama ini kulakukan. Kalian akan melihat betapa sia-sia usahanya untuk menjadi kuat." Dengan langkah tegap, Angelo meninggalkan tempat itu, berniat untuk segera menemui Levin dan menguji kebenaran perubahan yang terjadi padanya. Angelo masih tidak percaya dengan para preman tersebut, dia lantas menghubungi kenalannya yang merupakan seorang pebisnis. "Halo Nedal, bisakah kau memberikan nomor pembunuh bayaran untukku?" tanya Angelo langsung ketika orang di seberang telepon mengangkat panggilannya sambil berjalan keluar dari rumah sakit. "Pembunuh bayaran? Apa kau ingin membunuh ayahmu sendiri, Angelo?" tanya Nedal di seberang telepon sedikit mengejek. Angelo memijat pangkal hidungnya. "Kau tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Berikan saja nomor pembunuh bayaran kenalanmu. Aku akan memberikan hadiah yang bagus jika dia mampu menyelesaikan misi ini," kau tegur Angelo menahan amarahnya. Pria di seberang telepon tertawa pelan, dia lantas menjawab. "Baiklah, aku akan memberikannya." Setelah mendengar jawaban itu Angelo langsung mematikan ponselnya. Dia bergegas masuk mobil, di dalam mobil terlihat tatapan Angelo jadi sangat tajam. "Levin Manas! Aku sudah cukup bersabar, sudah waktunya merebut Cassandra dengan cara kasar, tunggu saja kau!" Gumamnya penuh amarah, dengan tangan mencengkram setir dengan erat. Sementara itu di sebuah ruang bermegah yang berada di rumah mewah Nedal di kota Velas, terlihat Nedal duduk santai di sebuah sofa yang empuk bersama seorang pria bernama Bruce. Keduanya tengah menikmati secangkir wine masing-masing, suasana menjadi hangat dan santai dengan cahaya redup yang menyelimuti ruangan. "Angelo akan menghubungimu, Bruce, sepertinya dia sedang kesal dengan seseorang," ucap Nedal dengan nada geli setelah baru saja menyelesaikan panggilan teleponnya dengan Angelo. Raut wajahnya terlihat puas, seolah menunggu reaksi Bruce. Bruce mendengus, lalu menggoyangkan gelas wine di tangannya sebelum menenggaknya habis. "Cih,
Orang-orang seperti kalian memang mudah sekali terprovokasi. Balasnya dengan nada angkuh, seakan meremehkan kemarahan Angelo. Nadal tersenyum sinis, menatap Bruce dengan pandangan yang tajam. Bukankah itu bagus untukmu? Katanya sambil meneguk habis wine-nya dan meletakkan gelas di meja dengan anggun. Bruce mengangkat alisnya, tersenyum licik. Memang benar. Ujarnya, lalu melanjutkan. Semakin mudah kalian terpancing emosi, semakin mudah bagi orang seperti aku untuk mendapatkan uang. Keduanya tertawa sinis, seolah tahu pemikiran masing-masing, menikmati kebahagiaan mereka yang kelam di tengah suasana bar yang hening dan mencekam. Setelah Nadal mengirim nomor Bruce ke Angelo, benar saja tidak berselang lama dia menelpon Bruce. Apakah ini nomornya? Tanya Bruce sembari menunjukkan nomor baru yang menghubunginya pada Nadal. Nadal mengulas sebuah senyum lalu mengangguk. Angkatlah, sepertinya dia dalam keadaan benar-benar marah. Bruce tersenyum tipis, merasa tidak heran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengangkat panggilan dari Angelo, meletakkan ponselnya di telinga, sambil menyesap wine di gelasnya. Halo? Sapa Bruce dengan nada datar. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi, ada pekerjaan untukmu. Ujar Angelo tegas dari seberang telepon, tanpa menyembunyikan niatnya. Aku ingin kau membunuh Levin. Mendengar itu, Bruce sama sekali tidak terkejut. Baginya, ini bukanlah hal baru, ini adalah bagian dari pekerjaannya. Dengan tenang, dia menaruh gelas wine-nya kembali ke meja, kemudian berkata. Baiklah, berapa harga yang kau tawarkan? Angelo menyebutkan angka yang cukup besar, membuat Bruce mengangguk-anggukan kepala, puas dengan penawaran tersebut. Oke, sepakat. Aku akan melakukannya. Jawab Bruce dengan suara datar, seolah tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja disepakati. Pekerjaan ini harus selesai dalam waktu secepatnya. Jangan mengecewakanku. Tegas Angelo sebelum akhirnya mengakhiri panggilan tersebut. Bruce meletakkan ponselnya di meja, kembali menyesap wine-nya sambil tersenyum pada Nadal yang sedari tadi hanya memperhatikannya. Bagaimana, bukankah menarik? Tanya Nadal sembari menyeringai. Dia memang gila, hanya membunuh satu orang saja menawarkan bayaran mahal, bagaimana aku bisa menolak? Jawab Bruce terlihat senang. Mereka berdua tertawa bersama, terlihat keduanya sangat akrab satu sama lain, tampak seperti sahabat lama padahal pekerjaan mereka berdua sangat berbeda, yang satu pebisnis dan satunya pembunuh bayaran. Bab ke-11. Angelo yang dari dulu membenci dan menghina Levin tidak merasa takut, melainkan seolah-olah menantang Levin untuk membuktikan kekuatannya. Bahkan Angelo, sekarang merasa kehabisan kesabaran. Angelo tidak bisa menerima kenyataan bahwa Levin, orang miskin yang selalu diinjak-injak dirinya, mampu tumbuh menjadi sosok yang menakutkan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Angelo berusaha untuk menempatkan posisinya di atas Levin. Dia tidak menyadari bahwa Levin kini memiliki sistem yang membuatnya semakin kuat. Di Mansion Dreams berada, terlihat Levin dan Cassandra sedang duduk berdua. Tampak Cassandra bermanja-manja pada sang suami, setelah mengalami kejadian yang tidak mengenakan sewaktu melamar pekerjaan. Levin mengusap-usap puncak kepala sang istri sembari sesekali mengecupnya, memberikan ketenangan padanya agar tidak memikirkan kejadian yang telah berlalu. Sayang, apakah hidup kita akan terus seperti ini? Tanya Cassandra lirih. Apakah semua orang akan tetap memandang kita dengan rendah seperti ini terus? Lanjutnya sembari mendongak menatap sang suami dengan mata berkaca-kaca. Levin mengulas sebuah senyum, dia menggenggam salah satu tangan istrinya, mengecupnya mesar dan berkata. Tidak, aku akan merubah pandangan mereka pada kita, percayalah padaku. Cassandra langsung duduk dengan tegap, menatap suami lekat-lekat, dia yang sudah penasaran dari mana sang suami mendapatkan banyak uang dan Mansion Dreams langsung bertanya. Jujur padaku, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Kamu tidak terlibat dengan dunia gelap, bukan? Cecarnya. Levin mengerutkan keningnya. Dunia gelap? Memangnya kamu pernah melihat suamimu yang lemah ini pergi dengan penjahat? Dia balik bertanya pada Cassandra. Namun, Cassandra menyipitkan matanya. Dia masih mencoba mengorek apa yang sebenarnya suaminya sembunyikan darinya. Sayang, aku mohon, jujur padaku. Jika kamu mendapat ini semua dengan cara tersebut dalam dunia gelap, lebih baik hentikan, kita lebih baik hidup seperti dulu. Ujar Cassandra terlihat khawatir. Levin tertawa pelan melihat sang istri tampak sangat khawatir, mencamatkan dirinya terjebak dalam dunia gelap yang merupakan tempat orang-orang jahat melakukan transaksi ilegal. Melihat sang suami malah tertawa, Cassandra mengernyitkan dahi, seolah perkataannya tidak digubris oleh Levin. Lihatlah, kamu sekarang jadi berbeda, bahkan dulu kamu tidak pernah tertawa saat aku bicara, tetapi sekarang tampak lebih santai dan seolah tidak takut dengan siapapun, termasuk waktu kamu berhadapan dengan Angelo yang dari dulu selalu menindasmu. Kau tegur Cassandra semakin curiga dengan Levin. Namun, Kevin menanggapi hal itu dengan santai, dia menggerayangi tubuhnya sendiri lantas beralih ke wajahnya. Benarkah aku berubah? Perasaan sama saja. Godanya berbicara seperti orang bodoh. Tuh kan, ih! Cassandra memukul-mukul ringan dada Levin. Karena kesal sang suami seolah sedang menggodanya. Hahaha, ampun, ampun! Ucap Levin seraya memegang kedua pergelangan tangan Cassandra. Tatapan mereka saling bertemu satu sama lain, tampak Cassandra menatap Levin dengan serius, mencari tahu lebih dalam apa yang berubah dari sang suami. Akan tetapi dia tidak menemukannya, selain tatapan Levin yang terlihat lebih tegas dan berwibawa. Levin tersenyum pada Cassandra. Dia memegang tangan sang istri dengan lembut. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini kamu tidak perlu bekerja, biar aku yang menafkahi dirimu,
sudah cukup selama 3 tahun ini kamu menderita dan menjadi pelindung diriku. Kali ini biarkan aku meratukan wanita yang sangat berharga bagi diriku. Ucapnya dengan nada serius. Perkataan Levin seolah menghipnotis Cassandra, selama 3 tahun lamanya. Baru kali ini, dia mendengar kata-kata manis seperti itu yang menegaskan kalau Levin telah menjadi seorang pria seutuhnya. Cassandra bingung ingin berbicara apa, dia hanya bisa mengangguk pelan. Entah kenapa dirinya langsung percaya dengan perkataan sang suami. Levin mengulas sebuah senyum, dia mengecup kening sang istri dengan lembut, membuat Cassandra terasa nyaman dan melupakan apa yang ingin dikatakan pada sang suami. Bahkan rasa curiganya tiba-tiba sirna begitu saja setelah mendengar perkataan Levin yang terdengar sangat serius. Malam harinya, sebuah mobil melesat dengan kecepatan sedang dari perbatasan kota Velas. Terlihat Bruce yang menyetir mobil tersebut sangat santai sambil mengikuti petunjuk arah di dalam mobil ke sebuah tempat. Tiba-tiba ponsel Bruce berdering, dia langsung mengangkatnya tanpa ragu. Ada apa, Nedal? Tanyanya langsung. Kau meninggalkan barangmu di rumahku, apa kau yakin tidak menggunakan alat-alat itu? Tanya Nedal di seberang telepon. Bruce tersenyum tipis. Tidak perlu, hanya dengan sebuah pisau juga cukup untuk membunuh targetku kali ini, dia bukanlah orang spesial. Jawabnya percaya diri. Kau ini, ya sudahlah, aku hanya mengingatkanmu tentang itu. Balas Nedal di seberang telepon. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, dan selalu melindungimu, Nedal. Ujar Bruce penuh keyakinan. Nedal hanya tertawa pelan di seberang telepon, sebelum dia mematikan panggilan karena percaya pada Bruce yang sudah melindunginya beberapa tahun belakangan hingga bisnisnya terus berkembang. Bruce menyeringai penuh arti, dia melihat foto Levin yang dikirimkan oleh Angelo. Hanya pria lusuh sepertinya, ini akan jadi misi mudah. Gumamnya sangat percaya diri sembari mengiak pedal gas dengan keras, menambah laju kecepatan mobilnya. Pagi hari di Mansion Dreams. Sinar mentari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah jendela kamar, mengejutkan Levin dari tidur lelapnya. Dalam sekejap, matanya mengerjap perlahan sebelum akhirnya membuka lebar. Pria itu menatap wajah Cassandra yang masih terlelap dalam tidurnya, sementara tubuh mereka berdua hanya ditutupi oleh sehelai selimut yang melingkar di sekitar mereka. Levin menatap istrinya dengan penuh kasih sayang, tersenyum hangat saat mengingat kenangan manis yang telah mereka ciptakan bersama. Kehangatan yang terpancar dari wajah Cassandra membuat Levin merasa sangat bersyukur dan beruntung memiliki istri yang setia seperti Cassandra. Perlahan, Levin mengangkat tangannya dan mengusap kepala sang istri dengan lembut. Dia bisa merasakan denyut nadi Cassandra yang lembut dan teratur, menenangkan jiwa dan pikiran Levin yang terus terbayang akan indahnya masa depan bersama sang istri. Aku sangat beruntung memiliki istri yang sangat setia sepertimu, terima kasih, Cassandra. Gumam Levin lirih, berusaha untuk tidak membangunkan Cassandra yang masih terlelap dalam mimpi indahnya. Dengan penuh perasaan, Levin mengecup puncak kepala Cassandra dengan lembut, seolah ingin menyampaikan rasa cintanya yang tak terhingga pada wanita yang telah berbagi suka dan duka bersamanya selama ini. Apakah Anda akan mendapatkan lotre hari ini? Tiba-tiba layar hologram muncul di depan Levin. Jelas saja pria yang sudah mulai terbiasa dengan kehadiran sistem lotre langsung menjawab iya. Layar hologram langsung berubah menjadi deretan angka seperti biasanya. Tanpa ragu Levin menekan angka 9 di layar hologram. Selamat Anda mendapatkan Manastar Imperium MANASTARUM Group dan sebuah cincin penghilang keberadaan. Sontak saja mata Levin membelalak lebar, karena sangat terkejut. Astaga! Ini serius! Serunya tidak percaya. Teriakan Levin membuat Cassandra yang masih terlelap terbangun. Ada apa sayang? Tanyanya dengan suara parau, terdengar masih mengantuk. Levin menutup mulutnya langsung. Dia sadar telah melakukan tindakan yang hampir saja membuat rahasianya terbongkar. Bab ke-12. Kamu pasti lelah, istirahatlah. Ucap Levin lembut, melihat Cassandra yang baru saja terbangun dari tidur. Namun, Cassandra hanya menggelengkan kepalanya, senyum manis terukir di bibirnya. Tidak ada apa-apa, kamu tidur lagi saja. Lanjut Levin, berharap istrinya itu kembali tertidur dan beristirahat. Namun, Cassandra justru tersenyum nakal dan menggelengkan kepalanya. Ini sudah pagi, mana bisa aku tidur lagi? Sahut Cassandra lembut, lalu dengan berani mengecup bibir Levin yang tampak terkejut dengan tindakan istrinya itu. Setelah mencium Levin, Cassandra beranjak bangun dari ranjang dengan tubuh telanjangnya yang indah. Bersamaan dengan itu, berkas-berkas kepemilikan Manastarium Group dan cincin hadiah keluar dari layar hologram. Levin sontak saja terkejut, dia bergegas mengambil dan menyembunyikannya. Dia cemas, takut istrinya tahu kebenaran tentang sistem. Akan tetapi Cassandra tidak melihatnya, dia dengan anggun, berjalan menuju kamar mandi sambil memungut pakaian mereka yang berhamburan di lantai akibat pergumulan mesra tadi malam. Aku mandi dulu, atau mau mandi bersama? Tanya Cassandra dengan ekspresi genit, menggoda sang suami. Levin hanya bisa menghela nafas. Semalam saja hampir menangis, yakin mau nambah? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Cassandra tersipu malu, dia tersenyum getir sembari menggeleng, lantas bergegas masuk ke kamar mandi tanpa berbicara apapun pada sang suami. Melihat hal itu Levin hanya menggelengkan kepala, dia merasa tingkah Cassandra kembali seperti dulu, saat mereka baru pertama kali menikah yang sangat manja dan selalu menggodanya ketika di kamar. Ketika Cassandra telah menghilang di balik pintu kamar mandi, Levin mengeluarkan cincin yang diberikan oleh sistem dari genggaman tangannya. Matanya tak lepas dari cincin silver berukiran seni kuno itu, penuh rasa penasaran dan heran. Apa sebenarnya maksud dari cincin penghilang hawa keberadaan ini? Gumam Levin pada dirinya sendiri, sembari memutar-mutar cincin di ujung jarinya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dan misterius dari cincin tersebut. Tiba-tiba,
sebuah layar hologram muncul di depan Levin yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Di dalam hologram tersebut, terdapat tulisan yang menjelaskan cara penggunaan cincin tersebut. Levin membaca dengan seksama setiap kata yang ada di hologram, berusaha memahami fungsi dan kegunaan cincin itu. Jadi, dengan menggunakan ini aku bisa menghilangkan hawa keberadaanku dari orang-orang yang berniat membunuhku? Gumam Levin lirih. Saat memahami cara kerja cincin itu, wajah Levin berubah menjadi serius. Ia menyadari betapa penting dan berharga cincin tersebut, serta dampak yang bisa ditimbulkan jika digunakan dengan benar. Levin menghela nafas panjang, menatap cincin di tangannya dengan kekaguman dan rasa bertanggung jawab. Ia tahu, cincin ini bukanlah sekedar pemberian biasa dari sistem, melainkan sebuah alat yang akan sangat menentukan jalan hidupnya ke depan. Tanpa ragu Levin mengenakan cincin tersebut, saat baru mengenakan cincin itu. Jarinya seperti ditusuk sebuah jarum dan rasa sakitnya menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat Levin sedikit menggertakkan gigi. Apa itu tadi? Ucap Levin seraya melihat cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya tersebut. Karena tadi sempat merasakan rasa sakit dari sana. Levin menghela nafas pelan. Mungkin ini seperti aku mendapatkan kekuatan bela diri. Gumamnya pelan seraya mengambil berkas-berkas kepemilikan Manastarium Group. Levin tidak begitu tahu mengenai berkas-berkas tersebut. Namun, saat melihat nama perusahaan dan namanya menjadi pemilik Manastarium Group, dia yakin kalau perusahaan tersebut benar-benar sudah menjadi miliknya. Hadiah ini sungguh sangat luar biasa, terima kasih sistem. Ucap Levin benar-benar sangat senang. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Sontak saja Levin terkejut, dia bergegas beranjak berdiri dan menyembunyikan berkas-berkas kepemilikan Manastarium Group di laci. Terlihat Cassandra keluar mengenakan jubah mandi, tampak dia sangat terburu-buru menghampiri meja rias. Sayang, kamu tidak mandi? Tanya Cassandra saat sudah duduk di depan meja rias. Ini mau mandi. Jawab Levin gugup. Kalau begitu cepatlah, aku ada janji pertemuan dengan Lisa, dia katanya mau memberikan rekomendasi pekerja padaku. Kau tegur Cassandra tanpa melihat Levin. Levin hanya mengangguk patuh, dia langsung bergegas ke kamar mandi, berlari dengan tubuh tanpa tertutupi sehelai benang pun, membuat belalai gajahnya terhentak ke sana kemari. Cassandra yang melihat itu dari cermin rias tertawa pelan, dia menggeleng-gelengkan kepalanya memperhatikan sang suami yang memiliki kebiasaan masih sama seperti dulu. Sementara itu di Manastarium Group, terlihat CEO yang jarang datang ke perusahaan tersebut, tiba-tiba datang hari itu, meminta seluruh jajaran direksi untuk melakukan rapat. Semua jajaran direksi bergegas ke ruang rapat, termasuk William yang sejatinya menjadi pengganti CEO selama ini. Karena dia memang wakilnya. Silakan tuan minumannya. Ucap William sopan sembari memberikan minuman kesukaan CEO Manastarium Group. Terima kasih William, duduklah. Jawab CEO lembut. Setelah semua anggota direksi duduk di ruang rapat, suasana hening seketika. CEO menatap mereka satu persatu dengan ekspresi serius yang menebal. Semua orang merasakan suasana tegang yang menyelimuti ruangan tersebut, mereka saling bertukar pandang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Menghela napas panjang, CEO akhirnya membuka suara. Aku mengumpulkan kalian di sini untuk membahas tentang pemilik perusahaan ini yang cepat atau lambat akan datang kemari. Kalian tentu tahu kalau aku hanyalah pemimpin pengganti, dan aku juga tidak tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Tetapi tadi pagi, aku mendapatkan telepon bahwa beliau sudah berada di kota ini. Ungkapnya dengan tegas. Sontak saja, semua jajaran direksi terkejut dan saling berbisik, wajah mereka tampak cemas dan penasaran. Beberapa di antara mereka mulai mengajukan pertanyaan, ingin tahu lebih banyak tentang pemilik yang misterius tersebut. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Apakah kita perlu menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangannya? Tanya salah seorang anggota direksi dengan suara gemetar. CEO mengangguk perlahan. Tentu saja, kita harus memberikan kesan yang baik dan menunjukkan bahwa perusahaan ini berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan kita. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dan memberikan yang terbaik untuk menyambut pemilik perusahaan. Tegasnya. Tuan Burkov, apakah Anda tidak diberitahu wajah beliau? Sela William sopan. Burkov, CEO Manastarium Group menggelengkan kepalanya. Dari awal aku hanya diminta untuk mengelola perusahaan ini dengan baik dengan dana yang melimpah. Karena itulah aku tidak ingin kalian membuat sebuah kesalahan. Jangan sampai saat beliau datang kalian tidak mengenalinya. Karena kalian tentu tahu akibatnya, bukan? Ujarnya penuh penekanan. Semua anggota direksi segera menyatakan kesanggupannya. Mereka berjanji untuk bekerja sama dan menunjukkan hasil kerja terbaik mereka. Karena mereka sadar betul bahwa kesempatan ini bisa menjadi titik balik bagi perusahaan dan karier mereka masing-masing. Dengan tekad bulat, mereka bersiap menghadapi kedatangan pemilik perusahaan yang misterius tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, jika kemarin telah membuat kesalahan dengan membuat malu Cassandra yang tidak lain istri dari pemilik Manastarium Group. Bab